Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Miftah Alvita, yang kedua ada Rasta, yang ketiga ada Oktaria, yang keempat ada Miratus, yang kelima ada Maula, yang keenam ada Vivi, yang ketujuh Laila, yang kedelapan Yohan, yang kesembilan Aina. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bab motivasi. Adapun subbab yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian motivasi, kategori teori motivasi, pendorong motivasi, dan pendekatan dalam memotivasi. Slide selanjutnya mengenai pengertian motivasi. Motivasi seseorang timbul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, tujuan yang ingin dicapai, atau adanya harapan yang ingin diinginkan. Misalnya, karyawan di suatu perusahaan memiliki keinginan atau tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan jenjang karir yang baik, ada yang menginginkan bonus atau uang, ada yang menginginkan prestasi yang baik, bahkan ada pula yang menghendaki kekuasaan. Sehingga terdapat beberapa pengertian motivasi dari berbagai para ahli. Yang pertama yaitu dari Newstorm, yang menyatakan bahwa motivasi kerja adalah hasil dari kumpulan kekuatan internal dan eksternal yang menyebabkan pekerja memiliki jalan bertindak yang sesuai dengan perilaku tertentu. Juga mengemukakan indikator motivasi, yaitu yang pertama engagement atau ketertarikan antara individu dengan pekerjaan organisasinya. Ketersediaan individu atau pekerja untuk menunjukkan tingkat antusias, inisiatif, dan usaha untuk meneruskan dalam organisasi. Yang kedua yaitu mengenai komitmen. Suatu tingkatan di mana pekerja mengikat dengan organisasi dan menunjukkan tindakan organisasional citizenship atau kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja. Yang ketiga yaitu satisfaction atau kepuasan, refleksi pemenuhan kontrak psikologis dan memenuhi harapan di tempat kerja. Misalnya, seseorang termotivasi karena memiliki tujuan yang ingin dicapai, lalu akan menimbulkan kepuasan. Yang keempat yaitu turnover, merupakan kehilangan pekerja yang dihargai, atau bisa dibilang pergantian keinginan individu untuk berpindah, berhenti, atau keluar dari pekerjaan atau suatu organisasi. Selanjutnya ada mengartikan bahwa motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Dan dari dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan untuk bertindak dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rastara. Oke, saya Rastari Kaswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang kedua, yaitu tentang kategori teori motivasi. Oke, di sini menurut Robbins dan Judge, yaitu mengelompokkan teori motivasi dalam dua kategori berdasarkan perkembangan menjadi yang pertama early theories of motivation dan yang kedua contemporary theories of motivation. Pendapat yang kedua menurut Kreitner dan Kinichi mengelompokkan teori motivasi menjadi dua, yaitu yang pertama content theories of motivation dan yang kedua process theories of motivation. Yang ketiga menurut Maxen dan von Glinow melihat teori motivasi ini adalah sebuah motivasi
pekerja dalam 4 klasifikasi, yaitu yang pertama employee engagement, yang kedua employee drives and needs, yang ketiga rasional decision model of employee motivation, dan yang keempat organizational justice. Itu merupakan 3 pendapat dari Robbins dan Judge, Kreitner dan Kinichi, dan Maxen dan Florentino. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next slide-nya. Ada, yaitu saya akan menjelaskan tentang pendorong motivasi. Orang cenderung mengembangkan dorongan motivasional yang menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu sebagai produk lingkungan budaya di mana mereka berada. Kekuatan motivasi kerja karyawan untuk bekerja secara langsung tercermin pada seberapa jauh upayanya bekerja keras untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik demi mencapai tujuan perusahaan. Newstrom melihat sebagai dorongan motivasi bersumber pada penelitian MC Sliland yang memfokus pada dorongan untuk achievement, affiliation, dan power. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang achievement motivation atau motivasi berprestasi yang merupakan dorongan yang dimiliki banyak orang untuk mengejar dan mencapai tujuan menantang. Achievement motivation ini didesain untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan karyawannya dalam hal memotivasi diri secara efektif. Seorang karyawan dengan dorongan yang kuat terhadap prestasi mengambil tanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Dengan keinginan mengontrol nasib, mencari umpan balik secara reguler, dan menikmati menjadi bagian dari kemenangan prestasi yang melalui usaha kolektif. Yang kedua yaitu affiliation motivation, atau merupakan dorongan yang akan mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berhubungan dengan orang atas dasar sosial. Orang yang memiliki motif afiliasi biasanya lebih menyukai kerjasama yang menyenangkan, ramah dengan teman, atasan maupun bawahan, dan juga memiliki sikap kooperatif dalam pekerjaannya, serta lebih efektif bekerja dalam suasana bersahabat. Dan yang ketiga yaitu power motivation atau motivasi akan kekuasaan, merupakan motif yang menyebabkan seseorang ingin menguasai orang lain dalam berhubungan dengan lingkungannya. Orang yang memiliki motif ini senang apabila ia dapat bertindak dan berkuasa atas orang lain dan orang yang dikuasai itu mau berbuat seperti apa yang ia katakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya tentang tulisan ini lebih difokuskan untuk membahas tentang Ford-Drive Theory, dan yang kedua itu Rational Discussion Model. Untuk Ford-Drive Theory itu membahas 4 tahapan. Yang pertama, drive to acquire atau dorongan untuk memperoleh. Hal ini itu dorongan untuk memperoleh itu tidak akan pernah puas, karena tujuan dari motivasi itu manusia mencapai posisi yang akan lebih daripada orang yang lainnya. Kemudian yang tahap yang kedua, drive to bond atau dorongan untuk terikat. Drive to bond ini memotivasi orang untuk bekerja sama, dan konsekuensinya adalah kandungan fundamental dalam keberhasilan organisasi dan pengembangan masyarakat. Yang ketiga, drive to learn atau dorongan untuk terus belajar. Bagaimana hal ini berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tingkat
yang lebih tinggi dan aktualisasi diri. Tahap yang keempat ada drive to defend atau dorongan untuk bertahan. Contoh dari drive to defend itu salah satunya untuk mempertahankan hubungan, akuisisi, dan sistem keyakinan yang kita miliki. Kemudian model teori yang kedua itu rational discussion model. Menurut pandangan M.C. Shen dan von Gilo, mengungkapkan bahwa teori rational discussion model itu berkaitan dengan dua tahapan. Yang pertama, ekspektasi teori atau teori harapan. Motivasi yang didasarkan pada gagasan bahwa usaha kerja diarah pada perilaku yang diyakini orang akan menuju pada hasil yang diharapkan. Yang kedua, goal setting atau penetapan tujuan. Goal setting ini memproses motivasi pekerja dan mengklarifikasikan persepsi peran mereka dengan menciptakan sasaran kinerja. Yang kemudian, menurut Baldoni, mengungkapkan bahwa ada 3 faktor pendorong utama motivasi. Yang pertama, energis. Energis ini merupakan apa yang dilakukan pemimpin ketika mereka menetapkan contoh yang benar, mengomunikasikan dengan jelas, dan menantang dengan cara yang baik dan tepat. Energis ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, exemplif atau memulai dengan memberi contoh yang baik. Kemudian communicate, sentral kepemimpinan, termasuk bagaimana pemimpin bercerita, berbicara, mendengarkan, dan belajar dengan baik. Kemudian challenge, tantangan yang disukai orang. Bawahan itu biasanya kalau diberi challenge, dia akan terdorong dan lebih berusaha lebih keras lagi. Kemudian yang kedua itu encourage, apa yang dilakukan pemimpin untuk mendukung proses motivasi melalui pemberdayaan, coach, dan penghargaan. Empower atau pemberdayaan ini merupakan proses di mana orang menerima tanggung jawab dan diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian yang coach itu pelatih atau kesempatan bagi pemimpin untuk mengenal bawahannya secara pribadi. Kemudian yang ketiga itu ada recognize atau mengenali bawahannya. Kenapa bawahannya itu mau bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada exhorting, yaitu bagaimana pemimpin menciptakan pengalaman berdasarkan pengorbanan dan inspirasi yang menyiapkan landasan di mana motivasi itu berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan dalam memotivasi. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk memotivasi pekerja adalah melalui employee engagement. Employee engagement atau keterikatan pekerja merupakan motivasi emosional dan kognitif pekerja. Employee engagement merupakan topik yang sedang hangat dibicarakan di kalangan manajer dan eksekutif karena dinilai mampu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Menurut Robbins dan Jeff tahun 2011, pendekatan lain untuk memotivasi pekerja adalah organizational justice yang merupakan persepsi menyeluruh tentang apa yang dianggap jujur di tempat kerja. Tantangan yang dihadapi pemimpin organisasi adalah bahwa kebanyakan pekerja sangat merasa tidak terikat pada organisasi. Secara menyeluruh, dapat dikatakan bahwa pekerja tidak terlalu termotivasi untuk menjalankan pekerjaan mereka. Untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih termotivasi, maka pemimpin perlu lebih memahami kebutuhan dan dorongan pekerja. Dan konsep ini berhubungan dengan tujuan dan perilaku individu.
Pendekatan lain untuk memotivasi pekerja adalah organizational justice, yaitu merupakan persepsi menyeluruh tentang apa yang dianggap jujur di tempat kerja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distributive justice. Distributive justice sendiri menunjukkan kejujuran yang dirasakan antara rasio hasil individual dibandingkan dengan rasio hasil terhadap kontribusi orang lain. Namun, apa yang dipertimbangkan sebagai jujur versi antara masing-masing orang dan situasi. Distributive justice ini terdapat 3 macam prinsip yang diterapkan. Yang pertama ada equality principle, yang kedua ada need principle, dan ketiga equity principle. Equality principle yaitu kesamaan ketika kita yakin bahwa setiap orang dalam kelompok menerima hasil yang sama. Sedangkan need principle atau prinsip kebutuhan diterapkan ketika kita yakin bahwa mereka yang mempunyai kebutuhan terbesar harus menerima hasil lebih banyak daripada mereka dengan bahasa. Dan yang terakhir, equity principle atau prinsip keadilan berpendapat bahwa orang harus dibayar proporsional dengan kontribusinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu procedural justice. Procedural justice merupakan keadilan dalam proses yang menyelesaikan perselisihan dan mengalokasikan sumber daya. Cara terbaik untuk memperbaikinya adalah yang pertama, dengan mulai memberikan suara kepada pekerja selama proses. Yang kedua, mendorong untuk menunjukkan fakta dan perspektif atas masalahnya. Dan yang ketiga, pekerja cenderung merasa lebih baik setelah mempunyai kesempatan berbicara tentang apa yang ada dalam pikirannya. Keadilan prosedural ini mempunyai pengaruh kuat pada emosi dan motivasi orang. Pekerja cenderung menunjukkan kemarahan terhadap sumber ketidakadilan yang membangkitkan berbagai respon perilaku, baik merupakan penarikan diri ataupun agresi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah interactional justice. Interactional justice merupakan persepsi individual terhadap tingkat di mana mereka diperlakukan dengan martabat, bukan dengan cara tidak adil, mereka akan melakukan balas dendam. Karena orang secara mendalam berhubungan keadilan atau ketidakadilan internasional kepada pemberi informasi. Robin dan Judge menunjukkan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memotivasi orang, antara lain job design, employee involvement, dan menggunakan reward. Job design atau rancangan pekerjaan merupakan suatu cara menggunakan elemen dalam suatu pekerjaan diorganisir. Untuk menjelaskan masalah tersebut telah dibangun job karakteristik model yang merupakan suatu model yang menganjurkan bahwa setiap pekerja dapat dijelaskan dalam 5 dimensi pekerjaan inti, yaitu skill variety atau variasi keterampilan, task identity atau identitas tugas, task significance atau signifikasi tugas, autonomi atau otonomi, feedback atau umpan balik. Selanjutnya, employee involvement atau pelibatan kerja merupakan proses partisipatif yang menggunakan masukan pekerjaan dan dimaksudkan meningkatkan komitmen pekerja untuk mencapai keberhasilan organisasi. Cara dalam melibatkan pekerjaan partisipatif manajemen di mana bawahan dapat mengambil keputusan pada suatu tingkat signifikan dengan atasannya langsung. Yang kedua, representative participation atau di mana pekerja berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam organisasi melalui sekelompok kecil perwakilan pekerja. Yang ketiga, reward merupakan penghargaan sebagai bagian dari sistem kompensasi. Namun, pengertian reward di sini lebih dimaknai sebagai pengupahan.
Salah satu bentuk sistem pengupahan dinamakan variable pay program atau rencana pembayaran yang didasarkan pada bagian dari pembayaran individual dan atau ukuran organisasional dari pekerjaan. Variable pay program berbentuk piece rate pay, merit based pay, bonuses, show based pay, profit sharing plan, gain sharing, employee stock ownership plan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide-nya. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam memotivasi. Memotivasi orang merupakan aspek kunci bagi manajer yang efektif. Menurut Kreitner dan Kinnicki, manajer menghadapi dua tantangan, yaitu yang pertama, banyak tugas pekerjaan manajer di rentang luas. Di sini maksudnya, manajer merasa ditarik dalam multidimensi dan menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengatasi persoalan daripada secara proaktif memfokus pada kebutuhan pekerjanya. Situasi ini membuat frustasi dan membuat kepuasan serta motivasi manajer menurun. Nah, yang kedua ada manajer mungkin tidak tahu bagaimana memotivasi orang selain sekedar menggunakan penghargaan finansial. Dalam hal ini, penting bagi manajer untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi ketika berusaha memotivasi para pekerjanya. Organisasi dapat membantu manajer dengan memberikan pelatihan yang memfokuskan pada bagaimana memperbaiki kemampuan mereka dalam memotivasi orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, program yang bersifat motivasional dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, atau kepuasan kerja. Langkah yang dilakukan antara lain, yang pertama, perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kerja. Yang dimaksudkan adalah motivasi dan kinerja bukan merupakan hal yang sama. Motivasi hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. Kemudian yang kedua, perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Dalam artian, manajer dianjurkan mengembangkan pekerja sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk pengetahuan dalam menjalankan pekerjaan secara efektif. Usaha harus dilakukan untuk memelihara karakteristik positif ke pekerja seperti self-esteem, self-evaluasi, emosi positif, dan kebutuhan untuk berprestasi. Kemudian yang ketiga, motivasi adalah goal-oriented, maka proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. Metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja juga perlu dipertimbangkan dengan baik, karena tanpa adanya sistem penilaian dalam kinerja yang baik akan mengakibatkan sulitnya dan bahkan tidak mungkin membedakan secara akurat antara poor dan good performance. Kemudian yang keempat, umpan balik yang memberikan informasi dan arah yang diperlukan untuk menjaga pekerja fokus pada tugas. Yang dimaksudkan adalah manajer harus mengusahakan umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan akurat pada pekerja. Kemudian yang terakhir, tidak boleh dilupakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Artinya, budaya peningkatan diri yang positif lebih mungkin membahayakan motivasi dan perilaku lebih tinggi daripada budaya yang didominasi oleh kecurigaan, itu bisa dalam bentuk mereka bawel atau cerewet dan menyalahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.